Sahabat, pembahasan kita kali ini adalah tentang kurban. Kurban secara bahasa adalah mendekatkan diri, mendekatkan dirinya seorang hamba kepada Sang Pencipta. Dan jika kita berbicara masalah kurban, maka tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sejarah yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim telah lama menantikan seorang anak, setelah berpuluh tahun lamanya beliau menanti, kemudian Allah berikan anugerah seorang anak yang sangat tampan, yang sangat sempurna, yang sangat menyenangkan. Di usia-usia yang masih dicinta-cintanya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai bukti atas kecintaan dirinya kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut. Dan beliau berkata kepada anaknya, "Wahai Ismail, sesungguhnya ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara." Maka apa pendapatmu? Dan jawaban dari seorang anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, tahu kalau ini adalah perintah dari Tuhan semesta alam, ini jawabannya. "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Maka dilakukan ritual penyembelihan tersebut. Dibawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan. Sebelum Nabi Ismail disembelih, beliau meminta kepada ayahnya 3 hal. Yang pertama, "Wahai ayah, sebelum engkau menyembelih diriku, aku mohon lepaskan bajuku. Aku takut ada darah yang memercik ke bajuku, lalu nanti engkau bawa pulang dan ibu melihat darahku, aku takut ibu akan teringat kepadaku dan itu akan membuatnya sedih. Dan permintaan keduaku, tolong engkau ikat aku sekencang-kencangnya wahai ayah, agar saat engkau menyembelihku, aku tidak meronta-ronta sehingga menyusahkanmu dalam menjalankan perintah Allah. Dan permintaanku yang ketiga, wahai ayah, tolong kau asah pisau itu dengan setajam-tajamnya, agar tidak terlalu menyakitiku saat aku disembelih." Maka semua permintaan Nabi Ismail ini dituruti oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu pisau telah siap, kemudian beliau gorokkan ke leher Nabi Allah Ismail. Ternyata pisau itu tidak mempan. Hingga diasah lagi, digorokkan lagi, diasah lagi, dicoba bahkan di batu, sampai batunya terbelah. Namun ketika menempel di lehernya Nabi Allah Ismail, pisau itu seolah-olah tidak berguna. Hingga kemudian setelah Allah melihat kesungguhan Nabi Allah Ibrahim dalam menjalankan perintahnya, maka Allah turunkan seekor kambing kibas dari surga untuk dijadikan gantinya Nabi Allah Ismail untuk disembelih. Itulah sejarah singkat tentang permulaan adanya kurban. Kita akan membaca sedikit penjelasan dalam kitab Hasyiatul Baijuri, kitab tentang fikih madhab Syafi'i. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Dan berkurban hukum aslinya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Namun 'alal kifayah, apa maksudnya 'alal kifayah? Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Apabila ada salah satu di antara anggota keluarganya yang telah melaksanakan kurban, maka hukum sunnah itu telah gugur bagi sisa-sisa anggota keluarga yang lain. Yang lain tidak sunnah. Wala tajibul udhiyah illa bin nadhar. Dan udhiyah ini atau kurban ini tidak menjadi wajib, hukumnya tetap sunnah, kecuali jika dinazarkan. Apabila dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Baik itu nazar yang hakiki ataupun nazar yang hukmi. Karena nazar ada 2, hakiki dan hukmi. Nazar hakiki itu apa? Contohnya, misalkan seseorang berkata, "Aku nazar pada bulan haji ini aku akan kurban." Atau dia mengatakan, "Wallahi aku akan kurban." Maka ini dinamakan nazar hakiki. Ada kalimat nazarnya di situ, ada kalimat sumpahnya di situ. Sedangkan nazar hukmi, contohnya ketika dia membeli kambing, lalu dia mengatakan, "Aku jadikan kambing ini untuk kurbanku." Meskipun tidak ada kalimat nazar yang dia ucapkan, akan tetapi hukum kurbannya menjadi wajib karena ini kalimatnya ini dinilai sebagai nazar. Atau misalkan dia beli kambing, di jalan ada orang ketemu, tanya, "Itu kambing buat apa?" "Ini kambing untuk saya korbankan." Maka kambing ini hukumnya wajib untuk dikorbankan.
Lalu apa perbedaan antara kurban yang wajib dengan kurban yang sunnah? Apabila kurban sunnah, maka dia masih boleh memakan daging hewan kurbannya. Tapi kalau hukumnya wajib, kurbannya adalah kurban yang wajib, dia diharamkan untuk memakan meskipun sedikit daging sembelihan kurbannya. Maka berhati-hati wahai sahabat, jangan sampai karena ketidaktahuan kita lalu kita menjalankan sesuatu yang haram, memakan daging kurban, padahal kurban itu telah menjadi wajib hukumnya. Dan satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, bahwasanya kurban ini merupakan kesunahan yang berulang setiap tahun. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah seumur hidup sekali. Ketika seorang bayi lahir, kemudian dalam jarak maksimal 60 hari, maka ayahnya sunnah untuk mengakikahi anak itu sekali seumur hidup. Tapi kalau sudah lewat 60 hari, sudah tidak sunnah lagi. Berbeda dengan kurban. Kurban itu terus berulang setiap tahun. Apabila bulan Dzulhijjah ini dia mampu membeli hewan kurban, maka dia sunnah untuk melakukan kurban. Tahun depan dia mampu lagi untuk membeli hewan kurban, maka dia pun sunnah lagi untuk melakukan kurban lagi. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, ma'amala ibnu Adam yawman nahri ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam, atau kama qala Nabi. Tidaklah seorang anak Adam mengerjakan suatu ibadah pada bulan Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang menyembelih hewan kurban. Maka kami anjurkan bagi sahabat-sahabat yang mampu untuk membeli hewan kurban dan masih punya sisa untuk digunakan nafkah keluarganya, maka berkurbanlah. Jangan beralasan, oh saya nggak mampu, nggak punya uang untuk membeli hewan kurban, tapi sepedanya baru, harganya 5 juta. Itu tidak mampu dari segi mananya. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.